Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 Pemikiran Ekonomi akan menjelaskan tentang analisis fenomena isu pay later di Indonesia sesuai dengan hasil diskusi kami. Jadi anggota kelompok kami ada saya sendiri, Sasi dengan NRP 007, Anya Aurelia Putri dengan NRP 010, Lengga dengan NRP 013, Nadia Rahmawati dengan NRP 025, dan Aero dengan NRP 046. Baik, jadi pay later adalah evolusi kredit digital yang menawarkan pembayaran instan pada suatu transaksi, baik barang maupun jasa. Nah, bedanya sama kredit konvensional, kalau pay later ini terintegrasi langsung dengan titik penjualan dan proses persetujuan yang langsung gitu, instan. Nah, Indonesia itu jadi salah satu negara yang cukup agresif nih dalam penggunaan pay later dan didominasi oleh Gen Z serta Gen milenial. Contoh-contoh pay later yang ada di Indonesia itu seperti GoPay Later, Shopee Pay Later, Indodana, dan Kredivo. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang munculnya layanan pay later di Indonesia. Dari yang pertama, dari sisi akses keuangan, Indonesia masih sering menghadapi masalah rendahnya penggunaan kartu kredit. Hal ini bukan tanpa alasan. Persyaratan untuk memiliki kartu kredit cukup ketat, mulai dari harus memiliki slip gaji, harus memiliki domisili yang jelas, hingga harus memiliki riwayat perbankan yang baik. Kondisi ini membuat banyak masyarakat, terutama berpenghasilan menengah ke bawah, sulit mendapatkan akses kredit formal. Karena itulah, pay later muncul sebagai solusi. Layanan ini sering disebut sebagai kartu kredit rakyat karena proses pengajuannya lebih mudah karena hanya menggunakan eKTP dan data digital saja. Lalu yang kedua, dari sisi perilaku konsumen. Hadirnya pay later juga memicu perubahan budaya finansial di Indonesia. Masyarakat yang sebelumnya terbiasa menabung atau merencanakan pembelian, kini berubah menjadi konsumen yang beli secara instan. Fitur-fitur pada e-commerce seperti tombol check out yang sangat praktis mendorong masyarakat melakukan impulsive buying, yaitu pembelian spontan tanpa perencanaan. Akibatnya, banyak keputusan belanja dilakukan secara emosional dan kurang mempertimbangkan kondisi keuangan pribadi. Dari dua hal tersebut, keterbatasan akses keuangan dan perubahan perilaku konsumen penting bagi kita untuk memiliki bagaimana sebenarnya pay later ini memengaruhi konsumen dan kondisi finansial masyarakat saat ini. Lalu untuk selanjutnya dampak masalah. Jadi dampak masalah yang ditimbulkan dari pay later ini ada dua, yaitu jebakan utang rumah tangga, yakni akumulasi cicilan kecil yang jika ditotal akan memakan porsi besar pendapatan bulanan. Lalu yang kedua ada kerusakan reputasi keuangan, yakni riwayat kredit macet di BI Checking yang menghancurkan reputasi masa depan seperti KPR atau kredit usaha produktif. Analisa alternatif menurut Profesor Tabel. Menurut Febran, pay later merupakan fenomena konsumsi yang mencolok, yang dimana utang yang diambil tidak digunakan untuk berinvestasi, melainkan untuk gaya hidup yang palsu maupun untuk kebutuhan gengsi. Pay later juga seringkali tidak didorong untuk penggunaan fungsional, melainkan hanya untuk pengakuan sosial saja, yang dimana pengguna pay later menggunakan uang yang diambil untuk membeli barang-barang branded khusus untuk ditampilkan di sosial media. Febran juga berargumen bahwa mayoritas kalangan kelas bawah ingin gaya hidup seperti kalangan atas, yang dimana mereka bisa menampilkan barang-barang mewah. Dalam mengatasi permasalahan pay later di Indonesia, terdapat dua cara. Yang pertama adalah pendekatan perilaku dan yang kedua adalah peran pemerintah. Nah, pendekatan perilaku ini bisa dengan cara edukasi publik dengan mengajarkan kayak konsep kepuasan yang bisa ditunda. Jadi nggak perlu instan untuk membeli suatu barang. Nah, lalu yang kedua bisa dengan kampanye masif untuk membedakan uang produktif, yaitu uang produktif itu yang digunakan untuk modal usaha dan uang konsumtif yang digunakan untuk gaya hidup. Lalu pada peran pemerintah,
pemerintah bisa mewajibkan penyedia jasa menampilkan bunga efektif. Jadi orang yang meminjam itu bisa tahu bunga yang akan dibayarkan. Dan total denda kalau misalnya telat bayar. Lalu yang kedua, membatasi iklan pay letter yang secara eksplisit mendukung gaya hidup hedonistik. Jadi kayak kita dalam menggunakan aplikasi terus terkadang ada iklan-iklan pay letter sehingga itu menarik masyarakat untuk menggunakan pay letter. Lalu yang ketiga, mewajibkan integrasi data pendapatan real dan verifikasi beban utang sehingga mencegah seseorang yang memiliki utang banyak di banyak aplikasi sekaligus gitu. Jadi kesimpulannya adalah pay letter itu inovasi bermata dua. Bagaimana dia memberikan kemudahan akses keuangan, namun jika dilihat dari kacamata Veblen, fasilitas ini justru memperparah budaya konsumsi pamer. Maka dari itu, kemudahan berutang sering disalahgunakan untuk membiayai status sosial semu. Oleh karena itu, literasi keuangan harus ditekankan agar teknologi ini menjadi alat bantu produktif, bukan malah jebakan gaya hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.